Kisah inspiratif. Hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mudahkan kita untuk mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bermajlis ta'lim. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita buka majlis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema yang sudah di-share oleh panitia, apa tema kita pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu? Azab mendalimi istri. Nah ini ya, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ancaman atau azab bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ya, maka kemudian ada jamaah yang kemudian menyampaikan, Ustadz, ini tidak adil ya kalau kemudian tidak dibahas juga tentang ancaman bagi seorang suami yang menelantarkan istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, istri adalah seorang wanita yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada seorang suami, kepada seorang laki-laki yang bernama suami. Kita bisa mereview bagaimana seorang wanita ini tumbuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika wanita ini lahir di dunia sebagai bayi yang mungil, maka bayi yang kecil ini disambut dengan bahagia oleh kedua orang tuanya. Ibunya sangat bahagia, bapaknya sangat bahagia. Mungkin kalau itu merupakan cucu yang pertama, maka kakeknya juga sangat bahagia dengan kedatangan cucu pertamanya itu. Maka kemudian bayi kecil wanita ini tumbuh, masuk usia 8 bulan, 1 tahun. Ini anak-anak kecil yang umurnya 1 tahun 8 bulan, itu merupakan anak yang masih imut-imutnya, ya diasuh, dipelihara oleh bapak dan ibunya. Tumbuh usianya masuk usia 3 tahun, 5 tahun, sudah masuk PAUD gitu ya. Kemudian diurus hidup dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Masuklah SD, kemudian SMP, SMA, bahkan orang tua rela untuk membiayai putrinya sekolah sampai jenjang kuliah, baik di dalam maupun di luar negeri, menghabiskan biaya yang begitu banyak, bukan hanya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Uang itu dihabiskan
ya oleh orang tua untuk mendidik putri tercintanya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika putri kecil ini dididik sampai dewasa, disekolahkan dengan biaya yang begitu mahal, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki untuk melamar ya perempuan ini. Setelah itu ya terjadilah ijab qabul, dan kemudian apa? Ya wanita ini diserahkan kepada suaminya. Kemudian wanita ini ya harus ya meninggalkan bapak dan ibunya, meninggalkan keluarganya, ya ikut dengan seorang laki-laki yang belum banyak begitu ia mengenalnya. Mungkin ada yang tinggal ya di rumah sendiri, ada yang dibawa ngontrak dulu oleh suaminya, ada yang tinggal bersama mertuanya, ya hidup di sebuah keluarga baru yang asing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mereview perjalanan hidup seperti ini, dari sini kita sudah dapat mengetahui begitu besarnya pengorbanan seorang istri itu, Pak. Ya. Begitu besarnya pengorbanan seorang istri, rela meninggalkan ayah dan ibunya, rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan kampung halamannya untuk ikut dengan suaminya, ya. Untuk ikut ya bersama keluarga baru yang belum ia kenal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujidkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Askinuhunna, kata Allah, yaitu ya tempat tinggalkanlah mereka para istri, min haitsu sakantum min wujdikum, ya. Jadi tempatkanlah para istri itu, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Jadi kalau suami tinggal di rumah yang indah, maka istri juga harus tinggal di situ, Bapak Ibu. Kalau suaminya hidupnya mampunya masih ngontrak, maka istrinya juga harus ditempatkan bersama suaminya. Maka tidak boleh ada seorang suami yang membuat rumah yang begitu indah, kemudian sang suami ini membuat satu bangunan kecil mungkin di belakang rumahnya seperti kandang ayam. Kemudian ditanya, Pak, ini kok ada ya kandang ayam di belakang, itu apa? Oh, ini bukan kandang ayam. Ini nanti istriku nanti ya kalau saya sudah menikah saya mau ya tempat tinggalkan di belakang itu. Ini tidak boleh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tudaruhunna, dan janganlah engkau menyusahkan mereka, litudayyiku alaihinna, ya untuk menyempitkan dan untuk membuat sedih hati mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Talaq ayat 6 ini jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami untuk menempatkan istrinya di tempat yang layak. Dimanapun suami tinggal, di situ istri tinggal bersama suaminya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada para suami untuk tidak membuat sedih dan tidak menyusahkan istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun kalau kita melihat hari ini ya di tengah zaman fitnah yang begitu luar biasa, banyak sekali kasus ya seorang suami yang menelantarkan istrinya, ya seorang suami yang mungkin ya tidak memberikan nafkah kepada istrinya, seorang suami yang mencukupi kebutuhan istrinya namun ya hatinya disia-siakan, banyak disakiti istrinya oleh suaminya. Ini merupakan dosa besar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja azab yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para suami yang menelantarkan istrinya? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas
karena mendalimi istri merupakan sebuah kedaliman yang besar. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ya riwayat Imam Abu Daud, beliau mengatakan, kafa bil mar'i ithman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah seorang suami itu menjadi pendosa. Kafa bil mar'i ithman, cukuplah seorang suami itu berdosa, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ayudayya mayyakutu, ketika suami tersebut menyia-nyiakan orang yang ia tanggung. Ya, ayudayya mayyakut itu adalah artinya, kut itu adalah makanan. Cukuplah seorang suami itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seorang suami itu tidak memberikan nafkah, tidak memberikan makan kepada istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Menikah kemudian apa? Ya ditinggal pergi, ditinggal kabur, ya. Istrinya tidak diurus lagi, anaknya banyak, ya, izinnya mau kerja, ditinggal tuh suami istrinya bersama anak-anaknya. Habis itu tidak ada kabar lagi, kiriman tidak pernah datang, tahu-tahu ya terdengar kabar sudah menikah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nggak kasus seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasus seperti ini ada. Dan kita pernah bertemu dengan korbannya, ya, yang menjadi anak-anaknya, yang sampai hari ini ya anak-anaknya itu kemudian apa, timbul kebencian kepada orang tuanya ini, ya. Walaupun kemudian kita katakan tidak boleh, ya, walaupun ya seorang bapak ini dosanya begitu besar terhadap istrinya, ya maka kemudian ini adalah urusan dia, ya. Seorang anak wajib untuk tetap berbakti kepada ya bapaknya, ya. Tapi ini merupakan sebuah kezaliman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka kata Nabi SAW, cukuplah seseorang itu berdosa, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika apa? Dia menyia-nyiakan ya istrinya, dia menyia-nyiakan keluarganya, ya dia tidak mau memberikan nafkah kepada ya keluarga yang ditanggungan, yang menjadi tanggungannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu sebagai seorang suami wajib bagi kita untuk bersemangat untuk mencari nafkah itu, Pak. Bersemangat untuk bekerja. Dan Nabi SAW mengatakan, 1 dinar yang engkau sedekahkan ya untuk fakir miskin, 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk istri dan keluargamu, mana pahalanya yang paling besar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang paling besar kata Nabi SAW adalah 1 dinar yang kita sedekahkan untuk istri dan anak-anak kita. Maka jangan salah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berangkat di pagi hari untuk bekerja, mencari nafkah, kemudian apa kita berikan kepada istri kita, kita berikan kepada keluarga kita, ini merupakan jihad yang paling besar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka sedekah terbaik itu adalah ketika bapak-bapak sekalian bekerja di pagi hari, pulang di sore hari, kemudian ya bawa uang ke rumah, diketuk itu pintu rumah, ya kemudian apa kita berikan uang ya maisah yang kita kerjakan sehari tersebut, kita serahkan kepada istri kita, tersenyum lebar istri kita, itu sedekah terbaik bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa sekali, ini ladang pahala yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terbalik, kita ini Masya Allah kalau sama orang lain dermawan kan gitu ya, sama istri orang Masya Allah dermawan, sama istri sendiri pelitnya minta ampun. Nah ini kurang ajar namanya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kalau orang Jawa itu bilang apa? Ya kalau sama orang lain seperti Janoko, ya kalau sama istri dan keluarga sendiri seperti buto. Nah itu tahu buto nih Pak, ya. Kalau di pewayangan itu Janoko itu adalah apa? Orang yang baik kan gitu ya. Kalau sama orang lain Masya Allah dermawan luar biasa. Wah ini kita santuni nih, ya. Harus kita berikan infak Pak Ustadz.
janda-janda muda semuanya harus kita datang, harus kita bantu Pak Ustadz, kan ya. Di rumah istrinya ya mau masak nggak punya beras, minta duit, dimarahin. Kamu itu boros sekali, kan ya. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Yang pertama kita harus mencukupi ya kebutuhan keluarga kita. Maka infak terbaik kata Nabi SAW adalah harta yang kita sedekahkan untuk keluarga kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang suami kemudian mencukupi kebutuhan istrinya, istrinya tersenyum bahagia, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi doa yang sangat mustajab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Maka kalau kita lihat ya kesuksesan seseorang ya dalam kehidupan dunia maupun di akhiratnya, ya kita berbicara tentang masalah dunia, entah itu bisnis dan lain sebagainya, ya orang itu bisa sukses dalam bisnisnya satu kalau dia apa? Berbuat baik kepada istrinya, baik Pak sama istrinya. Maka doa istri ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mustajab sekali, ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai kemudian apa? Istri kita ini terlantar Pak, kekurangan. Ya. Kenapa? Karena kemudian Pak kita tidak memberikan nafkah kepadanya, atau kemudian kita pelit Pak. Ya. Syukurlah, harusnya senang para suami yang dompetnya itu dihabiskan sama istrinya. Nah, ini Pak Ferry ini senang nggak Pak? Ya, kalau dompetnya diambilin sama istri senang nggak Pak? Harusnya senang. Kenapa? Itu infak terbaik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu ini punya dalil nanti pulang ini. Kata Pak Ustadz ini harus dihabis ini dompetnya, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga paling senang Pak. Ya, saya kalau bawa dompet kemudian ada istri ya, mau minta jajan, Mas ini ya mau minta duit, ambil aja ya. Kalau ada ambil aja saya bilang. Ya, ini ya kalau ada kan gitu. Kalau nggak ada enggak apa kan gitu ya. Tapi insya Allah ada Pak ya. Ya walaupun 300.000 atau berapa insya Allah ada. Ya kemudian ambil saja enggak apa-apa. Saya bilang sama istri saya itu paling seneng kalau dompet saya ini uangnya diambilin sama kamu. Kenapa? Ini kalau duit diambilin sama istri, insya Allah nanti kemudian apa? Allah datangkan lagi. Ya, memang seperti itu rumusnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian apa? Seorang istri itu tidak wajib mencari nafkah. Nah ini ibu-ibu ya, seorang istri tidak wajib mencari nafkah. Seorang istri tidak wajib mencari uang. Ya tugasnya seorang istri yang penting bisa minta uang sama suaminya, selesai. Ya. Nah kalau kemudian apa? Ya seorang istri itu nggak minta duit sama suaminya, ini bisa berbahaya ibu-ibu. Ya. Kenapa? Suami ini kalau duitnya nggak dimintain sama istrinya, ini berarti istriku ini sudah mandiri kan gitu ya. Berarti kita perlu membuka cabang lagi ya gitu ya, karena sudah mandiri ini, cari yang belum mandiri kan gitu ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, bagi seorang suami yang kemudian menelantarkan istrinya, dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan mati sebagai ini naudzubillah min dzalik. Ini saya bacakan hadisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada yang ya punya kasus seperti ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Saya bacakan hadisnya Bapak Ibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin, tidaklah seorang laki-laki. Nah, ini ada seorang laki-laki tazawwaja imra'atan, laki-laki tersebut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menikahi seorang wanita, ya menikahi seorang wanita, ala ma qalla minal mahari au kasur, kemudian laki-laki tersebut memberikan mahar kepada istrinya, baik menggunakan mahar yang sedikit maupun banyak, ya jadi maharnya sedikit atau banyak. Kemudian kata Nabi, laisa fi nafsihi ayu addiya ilaiha haqqaha khada'aha. Nah, kemudian apa? Ada niat buruk pada suaminya tersebut, ya, dia tidak mau membayar maharnya. Karena apa? Ingin menipu istrinya. Khada'aha ini ingin menipu istrinya.
Tenang aja dek, insya Allah nanti Mamas akan menikahi dirimu, maharnya 1000 gram emas murni 24 karat, ya. Tapi kita utang ya, kan gitu ya. Nanti insya Allah Mamas bayar, kan gitu ya. Mau ini, ya Pak, nikah kemudian. Saya nikahkan Fulan bin Fulan dengan Fulanah, ya, binti Fulan, dengan mahar 1000 gram emas 24 karat, dibayar hutang, sah, kan gitu ya. Kemudian apa yang penting mau dulu lah, sudah. Kemudian apa niatnya dia tidak mau membayar maharnya itu. Atau kasus yang kedua, Pak. Kasus yang kedua, seorang menikahi wanita, kemudian apa sudah dibayarkan maharnya, habis itu didatengin lagi istrinya, Dik, tolong ya, ini mahar yang ya kemarin kita nikah ini, Mamas pinjem dulu untuk modal dagang, ya, minjem mahar istri. Namun kemudian apa dengan niat tidak dikembalikan lagi. Ada 2 kasusnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena dia tidak mau membayar maharnya, pingin menipu istrinya. Yang kedua sudah dikasih, namun kemudian diambil lagi. Ya, mudah-mudahan tidak ada ini bapak-bapak yang masih punya utang mahar sama istrinya, gitu ya. Ya, kemudian tidak mau membayarnya. Apa kata Nabi SAW? Famata. Kemudian laki-laki ini meninggal dunia. Walam yu'addi ilaiha haqqoha. Sampai meninggal dunia mahar istrinya itu belum pula dikembalikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu, apa kata Nabi SAW? Laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa zanin. Maka ya suami tersebut akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan status pezina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini hati-hati ya, bapak-bapak ini ya, jangan sampai kita minjem mahar istri kemudian tidak dibalik-balikkan. Ya. Ustadz, bagaimana kalau istrinya ridho? Kalau istrinya ridho tidak apa-apa, Pak. Ya, maka pinter-pinter aja ngerayu istrinya itu, kan gitu ya, supaya bagaimana istrinya ridho, ya. Tapi janganlah, Pak, ya, di mana harga diri kita ini, kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Ya kata Nabi SAW, barang siapa seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, kemudian apa? Dia tidak menunaikan maharnya sampai ia meninggal dunia, maka ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Status pezina. Naudzubillah min dzalik. Ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Boleh enggak Pak Ustadz kalau kemudian apa? Kita minjem maharnya istri untuk modal usaha dan lain sebagainya? Boleh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Saya pernah bertemu dengan seorang ustadz kiai, ya. Ustadz itu kan istrinya 1, Pak Ferry. Ini kiai. Karena beliau istrinya 4 sudah, anaknya 17. Ya, punya pondok pesantren, Allah biarham, beliau sudah meninggal dunia. Yang cerita ini adalah anak beliau. Ketika kita berkunjung ke pondok pesantren beliau, mengkisahkan bapaknya dulu ketika ya menikah dengan ibunya yang pertama, ya. Ya, kalau ibunya yang pertama, yang kedua, ketiga, kan gitu ya. Kalau Pak Doni berapa Pak? Ya, ibu yang pertama saja, kan gitu ya. Nah, Bapak ini ahlu tauhid, Pak, gitu ya. Ahlu tauhid itu kan mengesakan, gitu ya. Wahada yuwaidu tauhidan, menjadikan segala sesuatu itu satu. Maka seorang laki-laki yang hanya menikah 1 itu secara bahasa adalah ahlu tauhid, kan itu ya. Nah, untuk menghibur kita, Pak, ya. Maka kemudian apa? Anaknya bercerita, Pak Ustadz, ya dulu ketika ayah saya menikah dengan ibu saya itu, ya, siang hari menikah, malam hari kemudian apa? Bapak saya ngomong sama ibu, wahai istriku tercinta, ya, tolong itu cincin yang tadi pagi ku berikan padamu itu saya pinjem dulu untuk beri beras. Kenapa? Karena besok pagi kalau cincin itu tidak dijual, kita tidak makan nasi, gitu, Pak. Nah, ini luar biasa. Ya, dan akhirnya betul, Pak, dijual. Ya, kemudian apa paginya itu untuk ya beli beras, habis tuh maharnya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan ya rizki yang melimpah yang sangat luar biasa. Ya, ketika kita berkunjung ke pondok beliau, itu mobil itu Alphard
ya Pajero itu semuanya berjajar itu, ya puluhan mobil Pak. Ya, saya datang ke situ, ini punya siapa? Ini punya Pak Kiainya, Masya Allah. Ya kita datang ke situ, Kiainya datang, dari mana Mas? Saya dari Lampung Pak Kiai. Ya, dipanggilkan santrinya, tolong ini ya ada tamu kita dari Lampung, ditempatkan ya di nomor penginapan nomor sekian sekian kan gitu, kayak hotel ini, Masya Allah. Ya kita datang ke situ ya, Masya Allah, didatangkan ya dengan pelayanan yang sangat luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati ketika kemudian kita meminjam mahar ya dari istri kita. Azab yang ketiga bagi suami yang menzalimi istrinya, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Ini saya bacakan hadisnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun." Ada 3 orang, kata Nabi, la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. 3 orang ini pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dilihat, Pak. Ada yang kurang ajar juga ini kadang-kadang. Pak Ustadz, alhamdulillah kalau pada hari kiamat nggak dilihat sama Allah, berarti kan bisa nyelonong masuk surga Pak Ustadz kan gitu. Ada aja ini ya jamaahnya Pak ya. Ya, tidak dilihat itu artinya kemudian tidak direspon ya. Enak aja nyelonong ya, emang kemudian satpam kan gitu ya. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Artinya apa? Ya dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Siapa ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, al-aquli walidayhi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah ini Pak. Ya, ketika ada orang hidup yang memiliki orang tua dan kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya, kelak pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Dan janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu itu. Ya, jadi kalau kemudian ada orang tua kita manggil kita, ya Mas Riri, ya tolong ya ibu belikan terasi di warung ya, sakit hati ibunya itu. Maka kemudian ya orang tersebut sudah ditulis sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah berapa kali kita ini menyakiti hati kedua orang tua kita. Ya, kadang-kadang kalau masih muda kita ngece, Pak ya. Ya, tapi kemudian ketika sudah punya anak, ya kemudian baru kita kerasa. Ya, ternyata seperti ini. Ya, kalau kemudian kita dibentak oleh anak kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-aqli walidayhi. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, maka dia pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada azab-azab yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia azabnya. Enggak nunggu sampai akhirat dulu, Pak. Yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, wal mar'atu al mutarajjilatu. Yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat adalah al mar'ah al mutarajjilah, yaitu seorang wanita yang menyerupai laki-laki, Pak. Nah ini ya, ini pakaiannya seperti laki-laki dan lain sebagainya. Nah ini hati-hati. Kemudian yang ketiga, wadayus. Ya, dayus. Ya, kata Nabi SAW, dayus adalah alladzi yukiru fi ahlihil khabas, seorang suami yang membiarkan kemungkaran yang terjadi pada anggota keluarganya. Na'udzubillah min dzalik, ada istrinya berkholwat sama laki-laki lain, dibiarkan saja. Ada istrinya ya na'udzubillah berzina, dibiarkan saja. Ada istrinya membuka aurat, dibiarkan saja. Jadi ketika seorang suami membiarkan istrinya dalam kemaksiatan, maka ini disebut dengan dayus, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak pada hari kiamat dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, azab bagi suami yang menzalimi istrinya, haram masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Saya bacakan hadisnya. Salasatun qad haramallahu alaihimul jannata. Ada 3 orang, kata Nabi, yang haram masuk surga. Ya, ini kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang beriman, ini orang melaksanakan sholat haji 10 kali mungkin bisa jadi. Namun apa? Orang tersebut melakukan 3 amalan ini sehingga kemudian diancam untuk tidak masuk surga. Maka Nabi mengatakan salasatun qad harramallahu alaihimul jannata. Ada 3 orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Pak, ya selama kita hidup kita tidak termasuk ke dalam 3 golongan ini. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu minuman keras. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang suka mabuk-mabukan, ya. Kemudian apa? Ya, sabu-sabu, ganja, narkotika dan lain sebagainya. Itu mudminul khamri. Ya, ketika apa? Dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Bisa jadi dia diharamkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal'aku, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, kena lagi nih, Pak. Ya, ngeri ini, Pak. Ya. Maka para ulama itu mengatakan, ya di antara kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya ketika apa? Orang tuanya menyimpan rasa rindu yang begitu luar biasa untuk bertemu dengan anaknya, namun anaknya tidak mengunjunginya. Ini hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang tua kita itu rindu dengan kita, ya, maka kemudian apa? Ya, ini kita sudah ya termasuk anak yang durhaka. Saya ingat ketika dulu belajar di Kota Mukalla, Yaman Selatan, HP Android belum seperti ini, Pak. Ya, HP Android belum seperti ini. Ya, untuk kemudian apa? Ya, mengurangi rasa rindu orang tua saya itu, ya dulu kita pergi ke pasar Sarts. Itu kita harus jalan kaki dulu. Ya, kita malam, ya, karena kemudian waktu longgarnya itu kita malam ba'da isya. Ya, kita pergi jalan kaki ke pasar. Ya, kemudian di situ ada Al-Ittisal Dauli. Al-Ittisal Dauli itu adalah apa? Ya, telepon luar negeri. Ya, telepon luar negeri itu. Ya, sehingga kita datang ke situ, kemudian kita nelpon pakai telepon itu, ya sudah, ya sambungan luar negeri itu kita telepon orang tua. Wah, itu sudah senang sekali. Ya, habis itu kemudian apa? Saya telepon, saya minta, Bu, saya di sini dalam kondisi sehat walafiat. Ya, saat di sini dalam kondisi sehat walafiat, padahal ketika itu saya habis sakit 1 bulan, Pak. Ya, kenapa? Karena di antara kedurhakaan ya anak kepada orang tuanya, kalau kita membuat sedih hati orang tua itu, Pak. Ya, ketika itu di Yaman itu kalau hujan setahun sekali, Pak, di Hadramaut itu. Ketika itu hujan deres. Setelah hujan deres banyak nyamuk. Ya, ada namanya di sana humadong. Humadong itu seperti cikungunya, Pak. Badannya itu seperti digebukin, ya. Ya, dan di sana hospital atau rumah sakit itu pelayanan kesehatan masih minim. Pokoknya walaupun kita masuk angin pergi ke rumah sakit pasti pulang diimpus kita, gitu sudah. Nah, itu pokoknya impus, Pak, itu ya. Anak-anak kecil pokoknya ke rumah sakit impus sudah. Ya. Akhirnya kemudian kita datang di situ, betul saya diimpus juga. Ya, untung kemudian apa ada seorang perawat yang menjadi jamaah di masjid kita. Kemudian apa sudah nanti kamu pulang saja, di asrama saya yang ngurus kamu. Ya, habis ketika itu impus itu sekitar 24 botol, Pak. Ya, jadi apa kawan saya itu kalau ngompres saya itu ya pakai imamah yang gede itu, dimasukin air, ya ditempel di sini, ditempel di kaki. Ya, 1 bulan dan banyak orang yang meninggal ketika itu karena humadong ini. Saya kalau jam 2 malam terbangun menggigil, ya. Kemudian apa? Saya punya magicom, ya magicom itu saya taruh di pinggir ya tempat tidur saya, kemudian saya punya telur. Kemudian saya masukkan telur itu di situ. Ya, ketika jam 2 malam saya bangun menggigil, itu lapar, Pak, itu saya makan itu. Ya, kemudian saya ada kawan saya dari Riau, yaitu beliau harus jalan kaki. Ya, nyari abon, Pak. Ya, ada di situ warung Indonesia.
Ya abon kecil itu satu harganya sekitar 50 sampai 100 ribu gitu ya. Habis itu sudah makan itu 1 bulan saya sudah, ya Allah ini bisa balik lagi atau enggak ini kan ya. Kita sudah pasrah lah ya menuntut ilmu ya di negeri Yaman kan ya. Kalau kemudian ada apa-apa insya Allah ini fisabilillah. Dan saya nggak nilpon orang tua sama sekali. Kenapa? Kalau saya telepon orang tua ini sudah jauh. Ya pasti adanya cuman galau saja Pak. Ya mau berangkat jauh. Ya ketika itu ya sedang masya Allah ya terjadi konflik di sana 2017 itu ya kita pun ya mengungsi Pak ketika itu ya. Setelah 1 bulan sembuh saya telepon ibu saya, Assalamualaikum ibu, wah senang sekali ya kamu kenapa, kamu sehat ya, ini ibu ini perasaannya nggak enak sama sekali. Ya memang betul Bu ya, kemarin saya sakit 1 bulan tapi hari ini saya sudah bisa jalan ke pasar, saya sudah sehat kembali. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru ketika itu kemudian orang tua senang. Maka al-aq itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wadayus. Ya, dayus adalah alladzi yukiru fi ahlihil khabatsu, yaitu seorang laki-laki, seorang suami yang kemudian ketika istrinya melakukan kemaksiatan dibiarkan saja. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ngeri sekali tanggung jawab seorang suami itu, Bapak Ibu. Ya. Suami itu kalau istrinya melakukan kemaksiatan, suami tidak akan menanggung dosa istri, enggak, Bapak Ibu. Dosanya ya ditanggung istri sendiri. Namun pertanggungjawabannya yang akan Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita. Kenapa kok kemudian ini istri membuka auratnya? Loh, apakah kemudian ya suaminya tidak menasehatinya? Nah, ini kita yang akan ditanyakan. Ya, maka seorang suami itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah wajib memberikan nafkah, wajib untuk membimbing bagaimana agar istrinya ya terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk Isya ya. Sebenarnya ada 1 poin lagi ya, apa saja hak-hak seorang istri itu. Apa hak seorang istri atau apa saja kewajiban seorang suami agar kemudian ya seorang suami itu tidak zalim terhadap istrinya. Tapi waktunya sudah habis, mudah-mudahan kita bisa ya lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tema yaitu azab menzalimi istri. Istri adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang laki-laki yang bernama suami. Maka seorang istri harus dijaga dengan baik, dibimbing dengan baik. Kalau ada seorang suami yang menelantarkan dan menzalimi istrinya, maka akan ada 3 ya azab, 3 ancaman yang kemudian akan ia peroleh. Yang pertama, ia akan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, ia akan mati sebagai pezina ketika seorang suami tidak memberikan mahar kepada istrinya. Yang ketiga, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Dan yang keempat, haram masuk surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi suami yang baik, dikuatkan dan dimampukan kita untuk menjaga keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Kita tutup ya pertemuan kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.